Kalau menurut keilmuannya itu ya, apa sih yang harus kita siapkan sebelum kita mulai olahraga nih? Satu, apa coba? Awalnya N. Baju. Niat. Oh niat, kirain baju. Itu yang paling penting. Tapi dok, terkadang ya kalau kita ada olahraga, itu kan kita persiapannya kadang boleh makan nggak sih sebelum olahraga? Nah, tergantung dulu olahraganya apa. Sering banget masyarakat di Indonesia kalau makan itu nggak sadar loh. Tadi kan ngomong kamu 30% sudah mulai menyisihkan nih ya uang-uang kamu, penghasilan kamu untuk beli asuransi tadi katanya. Iya. Terus deposito, tabungan. Benar banget sih. Gitu ya. Terus kira-kira kamu asuransi yang kamu punya tuh apa aja sih? Aduh, Udah punya belum sih? udah dong. Masa dokter jadi contoh buat di depan masyarakat nggak punya asuransi kesehatan? Oh gitu. Tapi jujur ya, kadang tuh pasien yang paling bandel, yang susah diomongin itu siapa? Siapa? Dokter. Oh iya, Karena dia merasa tahu. karena dia merasa tahu, dia merasa sehat. Iya, karena Jadi jujur ini pengalaman pribadi. Sekitar 1,5 2 tahun yang lalu kena DBD. nah, Karena udah tahu perjalanan penyakitnya secara keilmuan, Jadi- nggak mau ngamar sayanya nih. nganggep Bukan, maksudnya biasa nganggap, aja. udah gitu. Iya, biasa aja Sampai nih. akhirnya di titik trombositnya sampai 10.000. Jadi harus rawat inap. Enggak, langsung masuk ICU. Nah, loh. Karena udah benar-benar nggak kuat. Nah, Badannya udah nggak kuat. pelajarannya bisa diambil buat para sahabat di sini. Ya amit-amit gitu ya. Kan kita, we never know ya. Amit-amit kecelakaan misalnya. Atau amit-amit tiba-tiba terdiagnosis penyakit tertentu gitu. Nah, keuangan kita tuh kan harus siap siaga. Iya, jangan Kata sampai kunci tadi itu sih. tabungan kamu tergerus buat bayar asuransi. Nggak jadi tunangan nanti atau jadi buat nikah ya saya. Gimana ini? tabungan kamu nanti tergerus untuk bayar biaya rumah sakit kan, begitu. Tapi kamu tahu nggak, udah paham belum sih gimana caranya memilih asuransi yang tepat? Nah, jujur banget nih, agak paham. Nggak paham. Agak paham karena asuransi sendiri itu kan untuk kesehatan ya. Itu kan banyak nih ya. Ya, Maksudnya bukan mereknya tapi produknya. oke. Macam-macam. Ada yang kesehatan jiwa, ada yang asuransi kesehatannya lebih ke arah untuk Rawat inap. penyakit atau rawat Ya. inap. Itu Nah, beda-beda nih. Iya, ini aku mau kasih tahu Kamu kamu berburu nih. saya nih. Ya bener-bener. Aku kasih tahu kamu sedikit ya. Iya, boleh. Tipsnya kalau misalnya kamu, nah buat sahabat BCA Live juga, kalau misalnya sudah mau mulai nih cari-cari asuransi apa nih yang cocok buat dia nih dirinya. Kalau di usia saya nih, Gen Z yang mau mencapai Masih single ya? usia Masih 20 single. sampai 30 deh. Itu harus Nah, apa sih? biasanya kalau untuk pertama, kalau misalnya dari kantornya belum ada asuransi kesehatan, Iya. beli tadi kayak BCA Life Perlindungan Kesehatan Ultima. Oke. Jadi nggak perlu musingin orang tua kalau misalnya harus rawat inap di rumah sakit atau ada pembenahan. Biasanya kan anak muda tuh kadang main basket, ankle-nya cedera, operasi, nggak murah loh, itu paling nggak ratusan juta kan. Iya dong, apalagi kalau udah tir ACL-nya buset. Nah, iya tuh kamu tahu sendiri. Yang kedua, lihat tuh perusahaannya. Track record perusahaannya itu dia bagus atau enggak. Iya. Bisa cek lah di media sosial, Benar. di berita-berita. Terus juga kalau kami di perusahaan asuransi itu wajib sudah menginformasikan kepada masyarakat laporan keuangan. Jadi kita lihat dong balance keuangannya. Ini bagus nggak sih? Kalau misalnya dia negatif ya mungkin carilah perusahaan yang track recordnya positif seperti itu. Terus juga kita bisa lihat perusahaannya sudah lama atau belum, di grup besar atau enggak. Jadi kan buat kenyamanan ya gitu Iya, pastinya. iya. Karena kalau asuransi itu kan sebenarnya kita long term kan. Iya, kan kita juga nggak tahu ya Iya. kapan kita akan memakai fasilitasnya. Nah itu dia. Nah kalau tiba-tiba kita pengen pakai terus perusahaannya udah nggak ada. Aduh. Iya, karena rata-rata Itu jadi asuransi investasi bodong. Iya, asuransi jiwa itu kan long term 10 tahun, 20 tahun, Benar. bahkan layanan kita sampai usia 99 tahun loh. Kalau asuransi jiwanya Iya, itu iya. misalnya kamu terjadi risiko atas diri kamu, kita namanya asuransi jiwa itu di cover sampai usia 99. Jadi kita harus tahu bahwa si perusahaan ini akan ada pada saat kita usia 99. Jadi harus begitu tuh. Karena kan ini uang kita. Kita Benar. harus cek nih uang kita berada di tempat yang aman atau tidak. Berarti aku bisa simpulkan sebenarnya untuk memilih asuransi kesehatan kita pun harus bijak ya sebenarnya. Iya, gitu. Jadi kita lihat kalau asuransi kesehatan, kita lihat dia punya jaringannya itu sampai di mana aja. Apakah cuma di Indonesia,
ataukah sampai ke luar negeri, ya tergantung kebutuhan. Kalau memang kamu tidak traveling ke luar negeri, ya cukup beli plan yang di Indonesia. Tapi kalau misalnya, anak muda, dia misalnya mau sekolah ke luar negeri, atau misalnya dia di kantor, dia kerjaannya nih banyak nih, traveling ke luar negeri, gitu ya. mobile, global nih ya kantornya, dia bisa beli tuh tadi plan yang sampai di luar negeri. Plannya kita juga ada yang Asia saja, ada yang sampai Eropa, seperti itu. Dan Amerika tadi memang agak tidak ya di Amerika, tapi di Eropa masih bisa seperti itu. Begitu, Fit. Jadi sekarang udah cukup jelas ya? Saya sudah cukup jelas, dan mungkin nanti ketika mau memilih juga pasti harus saya baca ya semuanya. Iya, baca semuanya. Terus kemudian, tadi ya saya penting sekali memikirkan apakah perusahaan ini sampai di usia saya nanti. Nah, gitu ya. bener. Akan ada nggak pada saat manfaat kamu keluar gitu. Jadi nggak cuman hari ini aja, harus sampai long term nanti masa depan. Terima kasih banyak loh Kak. Mungkin kita sambil jalan. Sambil kali ya, jalan kita cari-cari minum, lihat-lihat, kita istirahat. Nah, ini tempat minumnya tuh udah ada tuh, Vin. Silakan. Kita duduk dulu. Kita minum dulu, lumayan nih. Udah capek jalan, udah berapa kilo kayaknya kita jalannya. Seger. Lumayan nih. Oke, Vin, sekarang kita mau main games nih. Aduh, apa tuh? Berhadiah nggak? Hadiah dong. Ini saya mau tanya kamu, tapi harus cepet ya. Siap. Nanti saya akan kasih 2 pilihan. Oke. Kamu pilih secara cepat nih, yang spontan nih, apa yang kamu pilih. Oke. Oke, nanti setelah itu baru saya tanya kenapa Aku sih pura-pura milih itu. tutup mata. Oh, pura-pura tutup mata. Oke nih, saya tunggu dulu Gimana nih. ya? Oke. Sudah siap. Oke. Nih, kamu cafe latte atau americano? Americano. Americano. Oke, yang kedua nih, kita ngomongin olahraga. Angkat beban atau kardio? Angkat beban. Angkat beban. Oke. Yang ketiga, kamu untuk keuangan, asuransi atau deposito? Aku anaknya kesehatan. Asuransi Oke, dong. asuransi dong. Nah, kalau asuransi kita ngomonginnya premi bulanan atau premi tahunan? Kayaknya tahunan lebih murah nggak sih? Tahunan, oke. Nanti kita jelasin sama-sama. Nah, kita mau tanya-tanya nih. Aku mau tanya-tanya, Alvin nih. Boleh. Kenapa pilih americano? Padahal kan cafe latte lebih enak ya. Ada susunya, ada krimnya. Ada krimnya. Namanya kopi. Ya. Ya kopi dong. Nih kan Nggak dicampur susu. gambarnya lebih menarik ini kan? Enggak sih, aku lebih suka hidup ini pahit ya. Jadinya kayak biar nggak kaget sama kejutan-kejutan di kehidupan. Oke, jadi sebenarnya lebih sehat juga ya? Lebih sehat juga. Lebih sehat Tahu juga. nggak Americano? 0 kalori, bro. 0 kalori. Jadi sebenarnya kan minum kopi. Nggak berdosa. Minum kopi itu yang kita pengen dapat apa sih? Kafeinnya kan? Kafeinnya. Jadi Terus nggak kemudian usah- ini, rasa dari biji kopinya. Iya kan? Jadi jangan pakai susu, jangan pakai krim. Jadi sebenarnya inti utamanya dari kopinya nggak dapet kan? Benar. Gitu. Terus yang kedua tadi, kenapa angkat beban? Nah, sekarang tuh aku udah mulai berubah nih, Kak. Jadinya dulu mungkin fokusnya tuh aku kira olahraga itu harus berkeringat. Oh, Kalau ya nggak kayak keluar dari gym atau tempat fasilitas olahraga tidak basah, itu kayak nggak afdol. oh, tadi kita ngomong dari depan tadi ya, Benar. sebenarnya olahraga itu apa harus keringetan atau enggak sebenarnya? Makanya Angkat beban nggak keringetan, olahraga juga. olahraga juga. Itu ini, tadi aku sukanya membentuk dari angkat otot beban ya. Itu fun fact-nya adalah proses metabolisme kita atau pembakaran kalorinya Iya. itu jauh lebih lama daripada kardio. Jadi kardio itu hanya at that time aja. Jadi Mungkin kalau maksimal 3 jam setelahnya. 3 jam setelahnya. Ini bahkan bisa bertahan 24 jam setelahnya. Jadi setelah- kalau kita tidur nih, itu sebenarnya kita Setelah angkat beban itu masih terus ototnya terbentuk. bukan terbentuk, maksudnya proses metabolisme itu tetap Oke, berjalan. jadi ya. proses pembakaran. Gitu. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya angkat beban. Jadi kalau kayak saya ibu-ibu Loh, tetap harus. angkat anak tuh kardio masuk dari itu nggak sih? Tahu nggak tujuanku sekarang angkat beban supaya apa? Apa? Supaya nanti usia 50 tetap bisa angkat galon sendiri, bisa jalan jauh misalnya. Iya, Beban iya. kehidupan kita berat nggak? Lebih dari 20 kilo kayaknya. Lebih. Terus tadi nih insurance. Ya, Kita jelas udah mulai dong. harus sadar ya. Bukan sadar lagi, orang saya sudah melihat di depan saya ada yang mati, ada yang Iya. sakit parah. Atau kalau misalnya kita tidak punya asuransi kesehatan yang
dalam tanda kutip apa ya, mengcover gitu ya, supaya hidup Risiko. kita tuh nggak was-was. Iya, jadi Kita lebih sebenarnya tenang. resiko kesehatan kita itu ada di mana aja. Jangan sampai resiko kesehatan menggerus tadi beresiko juga buat keuangan kita. Keuangan yang lain. Jadi makanya Jadi- pasti memilih asuransi ketimbang deposito. Biarlah resiko itu diberikan ke kami nih BCA Life. Aduh, manut aja aku. Terus yang terakhir nih, kenapa kamu pilih premi tahunan? Jujur, kalau boleh jujur nih, aku tipenya nggak suka ngutang. Oh gitu. Jadinya apapun yang bisa dibayar di awal, Oke. baik itu cash, misalnya mau beli motor, mobil, rumah atau apa gitu ya. Yang maksudnya masih memungkinkan, pasti aku bayarnya di awal. Di awal Gitu. tuh mau tahu, maksudnya kalau dari tahunan, bulan atau harian, pasti pilihnya tahunan. Karena lebih apa ya? Lebih nyaman buat lebih kamu. nyaman buat aku. kayak Tapi sebenarnya aku mau kasih tahu juga, kalau premi tahunan nih sebenarnya lebih murah dibandingkan premi bulanan. Jadi nggak usah dikasih tahu, aku sudah tahu. Jadi misalnya nih, kalau kamu mau bayar asuransi, kita ngomongin premi asuransi ya. Jadi kalau misalnya preminya 500.000 sebulan. Oke. Harusnya kan Tahu-tahu jadi berapa? kalau kali 12 kan sebenarnya harusnya 6 juta. Tapi 6 kalau juta. bayar preminya 1 tahun sekali itu cuma 5 juta kali 10. Diskon 20% biasanya begitu prakteknya. Makanya saya lebih suka yang Lebih tahunan. untung juga, Lebih kan? hemat, Lebih untung. nggak ribet, nggak lupa bayar. Nah, lupa iya. bayar nanti kena ini misalnya contoh. Iya, gitu jadi kan. nggak dapat manfaat asuransinya Benar. kan, Kayak gitu. tahunan bener kan? Tahun. Sesuai dengan teorinya. Loh. Iya, bener. Nah, ini kita udah selesai main games nih, Vin. Kita juga udah jalan-jalan tadi ya, udah muterin Taman Langsat gitu ya. Tadi kita udah ikut olahraga bareng orang-orang gitu ya. Iya. Nah, untuk sebelum penutup, mungkin dari Alvin mungkin mau cerita kira-kira excited project-project yang akan dijalani nih di awal tahun ini nih, yang tadi untuk mencapai resolusi 2024. Yang pasti di resolusi 2024 ini saya berharap bahwa saya pribadi bisa berkembang sebagai seorang manusia menjadi lebih baik lagi. Amin. Saya ingin sekali traveling ke tempat-tempat yang saya tidak pernah capai. Iya. Dan ternyata diberikan kesempatan di tahun 2024, nanti saya akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita akan mengadakan semacam roadshow untuk workshop nih, berbagi ilmu, sharing pengalaman, dan mentraining juga Menarik banget loh. terkait dengan content creating. Jadi harapannya rumah sakit mitra atau milik bahkan ya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu bisa mandiri untuk Mengedukasi ya. mempromosikan kesehatan tuh apa ya? Lebih kekinian. Iya, jadi Lebih dari kekinian, diterima masyarakatnya lebih mudah. dari hal-hal yang biasa dilakukan. Kalau sekarang kan kita sukanya scrolling sosmed dan gitu kontennya ya. biasanya sependek mungkin kan, karena kita nontonnya, maksudnya waktu kita yang dimiliki oleh penonton tuh kan sedikit. Iya, Makanya dari benar-benar. itu diberikan kesempatan untuk roadshow dari beda kota bahkan beda pulau gitu ya. Iya. Selama kurang lebih setahun ini itu sudah sangat-sangat membuat tahun 2024 akan menjadi tahun yang menyenangkan dan seru pastinya. Oke. Nah, kalau saya boleh tahu tadi kan kamu udah info belum sih akun sosial media kamu Waduh. atau Kemenkes yang tadi kedepannya mungkin bisa dilihat-lihat juga? Kalau misalnya mau kepo, Instagram saya di @alvin.sa.putra. Mohon maaf agak ribet ya, karena namanya nama pasaran. Banyak ya, Alvin Saputra ya. Terus kemudian saya memang membranding diri saya, cita-citanya itu sebagai dokter ngelencer. Nah, Dokter ngelencer kenapa? itu bahasa Ngelencer? Jawa dari traveling sebenarnya. Oke. Karena kan saya dari Surabaya aslinya. Ini mungkin medoy nggak keluar lagi. Oh, Nah, karena langsung keluar ya. karena saya nggak orang Surabaya ya. Benar. Nah, harapannya nanti setelah apa ya, sudah puas atau bahkan sudah oke lah membantu Kemenkes untuk mempromosikan kesehatan secara random, kan itu tergantung isu kesehatan yang lagi Iya, happening. benar. Saya pingin membranding terkait dengan travel health. Penting loh Setuju. kalau misalnya kalian pergi suatu tempat itu untuk sadar akan kesehatan, asuransi kesehatan itu salah satunya. Benar, Dan benar. vaksinasi juga. Gitu. Oh iya, Kan ada benar. beberapa nih kalau misalnya mau ke negara mana, syaratnya ada apa aja, Iya. banyak orang yang tidak tahu. Yang gitu. saya tahu kan kalau mau umroh tuh ya, itu ada meningitis meningitis dan wajib, ke Afrika itu malaria. Dan yang kalian tidak sadari, kadang-kadang dikira traveling itu adalah sesuatu yang pasti menyenangkan, itu pasti. Tapi ada sesuatu yang melelahkan juga loh. Apa persiapannya? Bukan persiapan. Bayangkan dalam 3 hari kalian membuat rundown sangat pack dari pagi sampai tengah malam, karena kenapa kan tidak mau Nggak rugi mau dengan tiket rugi, pesawat ya. iya Jadi maka dari itu bener. bagaimana sih jaga tips kesehatannya saat traveling dan menikmati tempat-tempat itu
dan tetap menjaga diri dari sehat, dan terutama biasanya food poisoning itu juga sering terjadi. Oke, benar. Nah, Makanya ya, keracunan kalau di harapannya benar. negara orang bingung juga ya. Makanya harapannya untuk traveling ini juga akhirnya saya mendapatkan banyak ilmu juga terkait dengan asuransi kesehatan, dan saya juga ingin mengedukasi nih terkait dengan pentingnya Boleh nih kita menggunakan dan punya dicolek-colek. ya Iya. asuransi kesehatan itu. Iya. Gitu. Jadi buat sahabat-sahabat BCA Live, tadi kita sudah bahas ya mengenai resolusi di tahun baru. Perlu nggak sih kalau dari Dr. Alvin Saputra nih ya, yang sudah malang melintang di bidang kesehatan dan juga sekarang membantu Kementerian Kesehatan, perlu pastinya ya. Perlu sekali supaya kita nanti di tahun itu kita udah tahu kita mau ngapain, nggak bingung lagi gitu loh. Jadi kita kalau bisa lebih detail lebih baik ya. Lebih detail lebih baik. Akhirnya kita bisa mencapai resolusinya itu. Misalnya nanti di tahun 2025 kita lihat itu nggak gagal-gagal amat. Iya. Kenapa? Jadi karena kita udah sudah tahu tuh mikro checklist. Iya, step-stepnya sudah kita buat dan kita lakukan, kita checklist gitu ya. Jadi hopefully nanti kalau mikir tahun baru, resolusi baru, perlu nggak sih? Udah tahu pasti saya perlu buat dan saya harus lakukan. Nggak cuma ingin lakukan gitu tadi ya. Bener Setuju banget. nggak? Setuju dong. Setuju dong. Yang awalnya kita berikhtiar, harapannya bisa menjadi sebuah kenyataan. Oke. Nah, ini kita sebelum penutupan nanti kita pendinginan, kan tadi kalau olahraga ada pemanasan, ada pendinginan juga ya. Dengan apa, pantun? Enggak. Nah, kalau di BCA Live kita tuh punya satu aplikasi namanya Now by BCA Live. Nah, Now by BCA Live. Iya, ada di Android ataupun di iOS ya, seperti itu. Nah, itu di situ ada panduan-panduan untuk olahraga. Jadi kita ada namanya Active Now. Kita ada panduan untuk olahraga strength training, seperti itu, ada modul-modulnya. Oh, sumpah? Iya, benar. Terus kita ada yang untuk kesehatan body dan juga ada untuk mental. Jadi mindfulness seperti itu. Jadi kita sambil jalan, nanti kita cari tempatnya. Saya ambil dulu handphone kita. Nanti kita begini-begini, Iya, kita pendinginan. Jadi supaya nanti enak. Setelah itu kan kita tadi ototnya udah jalan nih, kita udah berapa ya? Sejam kayaknya kita jalan nih ya. Nanti kita pendinginan pakai Now by BCA Live. Oke, enak ya, kita udah pendinginan nih, Vin. Iya. Oke nih, saya mau pamit dulu nih kepada sahabat BCA Live. Terima kasih yang sudah mengikuti obrolan kita pagi ini ya dengan Alvin Saputra, dokter dari Kemenkes dan juga konten kreator. Jadi terima kasih kepada sahabat BCA Live. Kalau memang mau mengikuti podcast dari BCA Live, silahkan simak di platform-platform yang kamu sukai. Ada di YouTube, ada di Noise, ada di Spotify, ada di Google Podcast. Jadi boleh pilih suka yang mana ya. Kadang kalau di anak-anak kan sekarang ada yang suka Spotify, YouTube segala macam gitu ya. Nah, jadi kalau sudah dilihat jangan lupa likes, follow dan subscribe pastinya. Karena nanti setiap bulannya saya akan hadir dengan beragam topik menarik. Wow. Jadi nanti kamu kalau mau sharing-sharing lagi boleh ya, kita undang ya. Kita jalan pagi lagi ya. Boleh. Nah, ini mau lanjut ke Kemenkes atau kemana nih? Iya, saya mau loncat dari Jakarta abis ini. Oh, mau terbang? Gitu. Iya. Thank you ya, Alvin ya. Semoga lancar semuanya, sukses, sehat selalu. Salam buat Pak Menteri. Dadah. Dah.